menganalisis dan menerapkan. Artinya tahap memahami dan mengingat sudah lewat. Tingkat yang paling sulit itu dalam teori taksonomi Bloom tadi itu, yang terakhir itu adalah menyelesaikan masalah dan menciptakan. Itu yang tingkat yang tersulit ya. Mohon maaf. Nah, hari ini kita coba masuk pada tahap yang bagaimana menganalisis, kemudian dari menganalisis itu kita membayangkan atau mengkonstruksi penerapan. Nah, olehnya itu saya ingin menyampaikan dulu sampai dengan 2 kali pertemuan itu, kalau tidak keliru kan 5 JP dia. 5 jam pembelajaran, 2 jam pembelajaran di pertemuan awal, nanti diselesaikan di 3 JP berikutnya. Nah, apa tujuan pembelajarannya? Adalah peserta mampu menunjukkan sikap perilaku. Kalau di pembelajaran memahami dan mengingat, biasanya tujuannya itu peserta mampu memahami atau menjelaskan. Nah, hari ini bukan memahami dan menjelaskan, tetapi bagaimana menunjukkan sikap perilaku. Ya. Sikap perilaku dikaitkan dengan kesiapsiagaan menghadapi isu kontemporer. Nah, isu kontemporer ini nanti kita bahas pada pertemuan kedua. Dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai PNS profesional, sebagai pelayan masyarakat. Nah, itulah muara akhir atau ending dari agenda 1 itu. Setelah digabung beberapa mata pelatihan di dalamnya. Nah, di agenda 1 ini kan ada 3 modulnya. Ada 3 mata pelatihannya. Saya yakin Bapak dan Ibu yang sudah akses ke MOC pasti ketemu modulnya. Pasti. Karena semua apa yang dibutuhkan oleh peserta sudah disiapkan oleh aplikasinya Lembaga Administrasi Negara melalui MOOC tadi. 3 mapel itu, 3 modul itu ada di sana. Nah, kalau di-combine, disatukan 3 modul itu, maka tujuan pembelajarannya seperti ini. Olehnya itu nanti desain pembelajaran ini seminggu menjelang seminar akhir, maka Bapak dan Ibu kalau tidak keliru akan masuk di kelas. Kita sudah pola blended. Tidak lagi virtual, full virtual. Kalau kemarin kan ada full virtual. Mulai dari pembukaan sampai akhir online semua. Kenapa? Karena darat dikuasai COVID. Kita naik ke udara. Ya. Nah, kalau ini sudah blended. Ada juga yang kelas murni. Klasikal murni itu seperti di Morowali Utara. Jadi pertemuannya itu dari 7:30 sampai dengan lagi 1/4 jam 6. Hanya membahas 1 modul. 1 modul dibahas itu sampai 12 jam pembelajaran. Istirahat snack pagi 9.45 sampai jam 10 masuk lagi. Isoma jam 12 sampai jam 1 masuk lagi. Snack sore jam 3.45, jam 4 masuk lagi. Sampai dengan lagi 1/4 jam 6. Itu hanya membicarakan 1 modul. Besok 1 modul lagi. Begitu seterusnya. Jadi kalau core value berakhlak itu ada 7 modulnya, maka itu dibahas 7 hari. Kalau di virtual, cukup 2 kali pertemuan. 5 JP saja sudah selesai 1 agenda. Nah, itu bedanya Bapak Ibu. Nah, karena teman-teman di klasikal ini tidak ada ruang untuk mengakses MOC. Jadi dia langsung pembelajaran memahami dan mengingat itu di kelas. Jadi kita banyak materi-materinya salah sedikit, yaitu ialah sebagai berikut. Untuk apa? Memahami dan mengingat. Sementara Bapak dan Ibu diasumsikan sudah selesai tahap memahami dan mengingat. Masalah kita tahap menganalisis dan menerapkan. Apa yang dianalisis? Value, nilai. Nilai apa itu? Antara lain nilai-nilai bela negara. Antara lain ya. Yang paling inti adalah core value itu. Nilai-nilai utama berakhlak itu. Itu menjadi inti dari pelatihan ini.
Sehingga nanti judul rancangannya Bapak dan Ibu di cover itu aktualisasi nilai-nilai dasar ASN. Jadi yang diaktualisasikan nilai-nilai dasar. Dicantolkan atau diintegrasikan dengan pekerjaan. Jadi bukan kegiatan menyelesaikan isu itu yang diaktualisasikan, bukan. Itu hanya kendaraannya. Yang mau dibawa ke pekerjaan itu adalah nilai dasar. Saya kira begitu Bapak Ibu ya. Sikap perilaku menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan. Nah, Bapak dan Ibu yang direkrut dengan sistem penerimaan nasional yang online itu sangat berbeda dengan rekrutmen pola-pola lama. Kalau pola lama itu orang honor bertahun-tahun, bahkan belasan tahun baru diangkat. Maka pendekatannya itu K1, K2, K3. Yang diberikan prajab 6 hari saja. Hari ke-6 sudah ketahuan yang lolos atau yang tidak lulus. Nah, sehingga Bapak dan Ibu ada penegasan di sini dalam rangka menjalankan tugas jabatannya. Artinya apa? Semua ASN yang direkrut melalui pola penerimaan online itu sudah dipastikan ada jabatannya. Dipastikan. Karena berbeda, karena pola rekrutmennya dipastikan dulu jabatan yang atau formasi yang kosong, yang lowong, baru direkrut orangnya. Itu bedanya. Kalau dulu direkrut dulu. Begitu diangkat CPNS yang honor tadi itu, ratusan bahkan ribuan, kita kebingungan mau ditempatkan di mana. Karena ijazahnya mirip-mirip. Kalau hari ini tidak. Dipastikan dulu apa yang kosong. Oh, ahli pratama dokter umum, ahli pratama nutrition, ahli pratama apoteker, ahli pratama guru matematika, ahli pratama dosen. Baru diisi. Sehingga tujuan pembelajaran ini dalam rangka menjalankan tugas jabatan. Kalau saya dulu jadi CPNS itu, kalau administrasi kepegawaian, nama, NIP, begitu jabatan, datar. Kenapa? Karena tidak jelas jabatan. Sehingga kita berharap akan menjadi PNS yang profesional sebagai pelayan masyarakat. Baik, teman-teman. Artinya begini, supaya kita ada interaksi di room ini, kita saling menukar informasi, pengetahuan, dan lain sejenisnya ya. Kalau menurut Bapak Ibu, ciri-ciri PNS yang profesional itu seperti apa? Ada yang bisa? Kira-kira, karena itu tujuan akhir kita. Menciptakan itu PNS. Kalau dirangkum semua Latsar ini, maka tujuan akhirnya cuma 2. Membentuk PNS yang profesional dan berkarakter. Itu tujuan akhir seluruh Latsar ini. Agar terbentuk CPN atau PNS yang profesional dan berkarakter. Menurut teman-teman, ciri-ciri PNS yang profesional itu seperti apa? Ada yang mau share? Kira-kira seperti apa? Ya, silakan Pak. Saya lihat Pak Beton. Pak Beton, silakan. Ya. Bekerja dengan tepat waktu, Pak. Jadi sesuai dengan waktunya. Ciri pertama disiplin. Ya. Iya, Pak, disiplin. Yang lain? Izin menjawab, Pak. Ya. Ya, menurut saya, perkenalkan nama saya Toar Paat. Ya. Dari Unisrak Manado. Ya. Menurut saya untuk ciri-ciri dikatakan PNS yang profesional jika dia bisa mengaplikasikan semua ilmu yang dia miliki berdasarkan dengan latar belakang profesinya, agar masalah-masalah atau yang berhubungan dengan profesinya itu bisa kepada halayak ramai, kepada mungkin kami, kepada mahasiswa atau kepada stakeholder yang ada. Terima kasih, Pak. Baik, makasih. Saya kira tidak ada yang keliru, Pak. Tidak ada yang salah. Semua yang disampaikan ini benar. Bahkan mungkin orang menghubungkan dengan berakhlak itu. Yang profesional itu pertama dia berorientasi pelayanan.
Yang kedua dia akuntabel. Yang ketiga dia kompeten dan seterusnya. Nah, sebenarnya kalau secara umum ya, PNS yang profesional pertama kompeten di bidangnya. Nah, itu sudah penjabaran yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu tadi. Bapak teman kita tadi Pak Beton dan Pak Toar. Jadi yang pertama itu ahli di bidangnya, kompeten di bidangnya. Yang kedua bekerja sesuai dengan aturan. Udah. Kalau ini mampu dijaga, mampu dipelihara, mampu dirawat, dijamin karirnya Bapak dan Ibu ke depan itu insya Allah. Kalau saya ini tinggal 2 tahun pensiun, sementara Bapak dan Ibu baru menjelang 2 tahun jadi CPNS. Jadi ada terbentang waktu 30 tahun ke depannya. Maka jaga 2 hal itu. Asah kemampuan bidangnya, terus dijaga itu. Kemudian pada saat yang sama bekerjalah kita sesuai dengan aturan. Karena di birokrasi ini Bapak Ibu tidak ada satupun aktivitas PNS yang tidak ada dasar hukum. Tidak ada satupun. Boleh ditunjukkan. Ya. Mohon maaf ini saya sekamar dengan teman di hotel. Jadi yang pertama kompeten di bidangnya. Kalau kita bicara kompetensi dalam konteks PNS, maka dia tidak bisa dipisahkan dengan 3 hal. Yang pertama kompetensi teknis, yang kedua kompetensi manajerial, yang keempat kompetensi sosiokultur. Begitu menurut Undang-Undang Nomor 5 2014. Jadi yang pertama itu dia ahli di bidangnya. Ahli. Kalau dia apoteker kita tidak ragu. Nah, soal profesionalisme, saya secara pribadi tidak pernah ragu dengan kemampuan Bapak dan Ibu. Tidak ragu saya. Karena ciri-ciri orang yang profesional itu yang pertama, ciri-ciri orang yang untuk memastikan orang itu profesional bisa dicek dari apakah kualifikasi pendidikannya pas dengan jabatannya. Kan itu dulu dilihat. Kualifikasi pendidikan itu yang dimaksud pendidikan terakhirnya. Apakah pas itu? Nah, Bapak dan Ibu pasti pas. Nggak mungkin meleset. Nggak mungkin. Tidak mungkin ada kualifikasi pendidikannya taruhlah S2 Fakultas Hukum, kemudian mengajar di Fakultas Ekonomi. Nggak mungkin terjadi. Nggak mungkin terjadi. Sehingga kalau bicara profesionalisme kita tidak ragu. Yang jadi persoalan ini dikaitkan dengan karakter. Itulah sebabnya dalam rangka membangun karakter itulah dibangunlah melalui penanaman nilai-nilai dasar. Jadi pertama dia ahli di bidangnya atau kompeten di bidangnya. Yang kedua bekerja sesuai dengan aturan. Ada orang luar biasa keahliannya, Pak. Disiplin ilmunya linier, S1 gizi, S2 gizi, S3 gizi. Cuma persoalannya selama bekerja selalu berhubungan dengan kejaksaan kah, KPK kah. Jadi habis waktunya hanya karena persoalan tersandung hukum. Maka tidak mungkinlah dia bisa mengimplementasikan kemampuan kompetensi yang dimilikinya. Begitu juga sebaliknya, ada orang taatnya luar biasa terhadap aturan perundangan. Cuma persoalannya kemudian tidak kompeten. Ini juga masalah. Maka benar sudah kalau tujuan Latsar ini menciptakan PNS yang profesional dan berkarakter. Nah, berkarakter itulah kemudian ditanamkan nilai dasar. Baik. Nah, hari ini kita coba bicarakan satu modul, wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Nah, wawasan kebangsaan dan nilai bela negara ini tidak detail ya. Apa hal-hal yang menjadi semangat dari modul itu? Karena nanti Bapak dan Ibu tetap mengakses MOC itu untuk mendapatkan hal-hal yang lebih detailnya. Untuk mencapai tujuan agenda SPBN, maka diperkenalkanlah yang pertama modul Wasbang dan nilai bela negara. Yang kedua modul analisis kontemporer. Yang ketiga modul kesiapsiagaan bela negara.
Kalau sebelum pandemi, Pak, waktu kita masih klasikal murni, Latsar itu dimulai dengan kesiapsiagaan bela negara. Itu 7 hari pertama kita serahkan kepada TNI Polri. Dalam rangka apa? Itu kesiapsiagaan. Jadi dibalik. Kesiapsiagaannya dulu yang diperkenalkan. Karena di sanalah semua sikap perilaku yang diperlukan itu disampaikan. Pasca penyampaian SPBN, sikap perilaku bela negara, barulah evaluator melakukan penilaian. Bagaimana sikap makan, bagaimana ketika masuk ruangan, bagaimana ketika apel pagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Hari ini kita balik. Ya, kita perkenalkan teorinya di awal, pembahasannya di awal, nanti 1 minggu terakhir barulah dipraktekkan. Itu pun tidak sampai karena pada dasarnya kalau kesiapsiagaan ini dia kesiapsiagaan fisik, mental, dan seterusnya. Makanya di virtual Zoom ini tidak terlalu, kita cuma betul-betul hanya senggol sedikit ini soal kesiapsiagaan. Nanti dilanjutkan di klasikal di seminggu terakhir. Nah, yang kita bicarakan ada 2 hal ini. Wasbang hari ini, walaupun tidak tuntas, nanti kita lanjutkan dengan analisis isu kontemporer. Kita ambil lagi sedikit yang tersisa dari pertemuan hari ini. Ini kira-kira modul yang sering teman-teman dapatkan ketika mengakses MOOC. Ini modulnya. Baik. Wawasan dan nilai bela negara. Sebenarnya substansi dari materi ini atau inti dari materi ini ingin mengulang nasionalisme. Nasionalisme ini kan bukan barang baru. Di SMP kita pelajari, di SMA kita ulang. Kalau saya waktu jadi kuliah tahun 80-an, masih ada mata kuliah kewiraan. Itu MKDU. Nah, kewiraan itu isinya juga sebagian tentang nasionalisme. Ya. Jadi nasionalisme ini kan bagaimana membangun kesatuan dan persatuan. Titik tumpunya di sila ketiga. Secara sederhana, kalau kita ingin mereview kembali pengertian nasionalisme itu, ya, kalau seandainya saya tanyakan, kira-kira apa pengertian nasionalisme menurut teman-teman? Pasti secara sederhana yang selama ini kita ketahui adalah mencintai tanah air. Cinta tanah air, itulah nasionalisme. Jadi kalau apa itu nasionalisme? Ya rasa cinta terhadap tanah air. Nah, cinta tanah air harusnya ditambah sedikit cinta tanah air yang tumbuh secara alami. Jadi bukan karena kita ikut Latsar atau ikut apa saja baru kita bicaranya nasionalisme, sikapnya kelihatan nasionalisme. Tetapi bagaimana ini barang rasa cinta terhadap tanah air itu tumbuh secara alami di dalam diri setiap anak bangsa. Ada ungkapan lama mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau mau orang mencintai sesuatu, perkenalkan dia. Buka wawasan dia. Supaya dia kenal dulu. Karena itu modal berangkatnya di situ. Bagaimana saya dipaksakan mencintai sesuatu, sedangkan sesuatu itu saya tidak kenal? Tidak mungkin. Nah, Wasbang itu dalam rangka itu memperkenalkan. Jadi kalau sudah bicara wawasan, ya sebenarnya kita sedang ingin membangun rasa cinta itu dengan jalan memperkenalkan bangsanya kepada anak bangsanya. Nah, bagaimana caranya mengenal bangsa? Maka pendekatannya 3. 1, pahami sedikit teorinya. Kemudian pelajari historisnya. Yang terakhir, baca regulasinya. 3 hal ini kalau dikombinasi akan melahirkan cara pandang yang benar terhadap bangsa. Kalau sudah ada rasa memiliki terhadap bangsanya, maka ketika bangsanya menghadapi masalah atau diganggu atau terganggu, maka akan muncul semangatnya untuk mempertahankan miliknya.
gairah atau semangat mempertahankan miliknya itulah yang kemudian kita sebut dengan patriotisme. Jadi patriotisme itu hanya lahir dari orang-orang yang nasionalis. Pasti. Orang-orang yang tergerak atau termotivasi menjaga bangsanya ketika ada yang mengganggu bangsanya. Nah, ini yang kita sebut dengan semangat patriotisme. Siapapun begitu ya, kalau dia sudah merasa memiliki sesuatu, kemudian ada orang merampas yang menjadi hak miliknya itu, dia akan tergerak mempertahankan itu. Kenapa? Karena dia merasa memiliki. Jadi pada akhirnya nasionalisme itu melahirkan semangat untuk mempertahankan bangsa. Itulah yang kemudian kita sebut dengan patriotisme. Ya. Nah, dalam konteks kita sebagai PNS, maka implementasi dari semua ini adalah ketika kita melaksanakan tugas jabatan kita dengan sungguh-sungguh. Itulah implementasi kesadaran berbangsa dan bernegara. Jadi modul ini kalau dibaca, pada akhirnya begitu, memberi pemahaman tentang nasionalisme yang benar. Kemudian dari sana lahirlah patriotisme. Patriotisme ini karena kita tidak lagi mengangkat senjata, maka implementasinya adalah di pelaksanaan tugas jabatan. Seorang guru yang ditempatkan di daerah terluar. Kemarin kan tahun-tahun, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu lebih banyak bidan-bidan yang ditempatkan di daerah-daerah terpencil. Guru mengisi sekolah-sekolah, apa istilahnya, startup itu, satu atap. Semacam kelas jauh itu. Nah, ketika teman-teman kita ini melaksanakan tugas jabatannya dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab, sebenarnya dia sudah mengimplementasikan semangat patriotisme, menjaga bangsanya. Jadi dia sedang mengimplementasikan semangat pemahaman nasionalisme, wawasannya benar, maka muncullah semangat itu, semangat pengabdian melalui tugas jabatan kita masing-masing. Karena tugas jabatan kita ini bukan amanah siapa-siapa, tetapi amanah negara. Baik. Jadi saya tidak bicara nasionalisme adalah, patriotisme adalah jenisnya ini, pendapatnya si ini. Nanti yang begitu-begitu nanti kita cek di modul saja. Pasti itu ada. Ya. Nah, pendekatan memahaminya itu adalah satu, harus dipahami sedikit teorinya. Begitu kata. Ya, sebelum sampai ke sana, saya ingin mengingatkan kembali ada pesan Pak Jenderal. Ya. Ini menggunakan ejaan lama, ya, bahwa negara Indonesia tidak cukup dipertahankan oleh tentara saja. Jadi jauh sebelum Pak. Jadi maka perlu sekali mengadakan kerjasama seerat-eratnya dengan golongan serta badan-badan di luar tentara. Jadi Pak Jenderal ini memahami kondisi Indonesia. Beliau sudah sampaikan sejak awal bahwa NKRI ini tidak bisa hanya diserahkan kepada TNI. Semua komponen bangsa ikut menjaganya, ikut berpartisipasi, ikut berkontribusi. Nah, pernyataan Pak Jenderal ini kita tidak ragu ya. Ini bentuk kecintaan beliau terhadap NKRI. Kalau kita review, Pak Jenderal ini waktu bergerilya itu dalam kondisi apa beliau, Bapak? Kalau kita baca ulang kembali sejarah perjuangan beliau ketika bergerilya di revolusi fisik itu. Izin menjawab, Pak. Ya. Ya, setahu saya dulu kalau dalam sejarahnya beliau lagi menderita sakit paru ya, bahkan setengah paru-parunya rusak. Jadi ditandu keliling naik turun gunung, Pak. Coba bayangkan, Pak, dalam kondisi sakit, paru-parunya cuma satu berfungsi, meskipun harus ditandu, beliau naik turun gunung, menyeberang sungai, keluar masuk lembah. Nah, pertanyaannya kita sekarang, sebenarnya apa yang ada di pikiran Pak Jenderal? Dalam kondisi seperti itu harusnya istirahat. Ngapain? Ini hujan deras di tengah hutan, ditandu lagi, sedang mengidap penyakit serius. Nah, kita jadi bertanya-tanya apa yang terlintas di pikiran beliau sampai sebegitu semangatnya.
Nah, itulah kira-kira gambaran kecintaan beliau terhadap NKRI. Dan beliau tidak memiliki kepentingan apa-apa, hanya ingin mewariskan bahwa kepada kita semua ya, kepada anak bangsa supaya negara ini terwariskan dengan baik. Nah, semangat itu yang ingin kita warisi. Ini hanya sekedar saja ya, inspiratif ya, kisah-kisah inspiratif. Karena semua orang tahu bahwa beliau ini berjuang dalam keadaan sakit. Berada di hutan, berbulan-bulan berada di hutan, turun naik gunung. Maka kita mencoba mencari untuk memahami jalan berpikirnya apa sebenarnya yang ada di pikirannya Pak Jenderal, sehingga padahal dalam posisi seharusnya istirahat. Ya. Jadi semangat itu yang ingin kita bangun. Terkait dengan penjelasan nasionalisme dan patriotismenya. Semangat memelihara, semangat menjaga. Setelah kita membangun wawasan yang benar. Jadi menurut modul ini mengatakan begini, untuk mencapai tujuan tadi itu, tujuan pembelajaran tadi itu, maka tidak boleh tidak, supaya terbuka wawasan orang terhadap bangsanya ini, maka dia harus tahu sedikit teorinya. Kemudian dia baca sedikit historisnya. Kemudian dia pahami regulasi yang mendasari. Jadi kalau kita balik ke teori, saya kira teman-teman lebih paham ini ketimbang saya. Kalau teori, kalau kita tarik ke zaman klasik ya, zaman klasik itu 1800 ke bawah. Ada yang mengatakan 1800 setelah itu adalah zaman pertengahan. 1250 ke bawah adalah zaman klasik. 1250 sampai 1800 periode pertengahan. 800 pasca 1800 modern. Kalau kita tarik teori-teori klasik di zamannya Plato, Aristoteles, kalau kedua pemikir ini mengatakan kenapa sampai bangsa itu terbentuk. Cikal bakal manusia mau membentuk komunitas. Nah, singkat cerita dari dua, Aristoteles ini kan muridnya Plato. Pemikirannya sama, bahwa manusia kenapa sampai membentuk bangsa? Karena alasan makhluk sosial. Makhluk yang tidak bisa tidak pasti bekerja sama. Tidak ada seorang pun manusia yang bisa hidup mandiri. Jadi kenapa sampai terbentuk kelompok, komunitas, kemudian membentuk bangsa? Karena alasan tadi itu. Karena posisi manusia sebagai makhluk sosial. Jadi makhluk yang tidak pernah bisa melepaskan ketergantungannya dengan orang lain. Andaikan manusia di dunia ini mandiri, Bapak Ibu, mulai dari lahir dia urus dirinya, sampai meninggal dia bawa sendiri ke liang lahat, tidak perlu ada negara. Karena semua orang mandiri. Tidak mungkin bakal lain. Nggak mungkin bakal lain. Karena orang mandiri. Nah, karena kita tidak bisa mandiri, maka kita diposisikan sebagai makhluk sosial. Tetapi ingat, pada saat yang sama, kita juga adalah makhluk individual. Kira-kira apa contoh praktisnya bahwa kita ini makhluk individual? Contoh sederhana. Nanti kalau ada foto bareng, foto bersama, wajahnya siapa yang Bapak dan Ibu cari duluan? Nah, gitu ya. Itu kan indikasi. Jadi kalau nanti habis materi ini, teman-teman jalan-jalan sore, sama-sama dengan Pai tua dengan anak. Coba lihat, tidak diminta-minta terjadi gempa sekian koma, Bapak lari sendiri, Ibu lari sendiri, anak lari sendiri. Refleks makhluk individu. Nah, dalam rangka mensintesa tuntutan-tuntutan hak-hak individu, supaya tidak mengorbankan hak-hak kolektivitas, maka lahir negara. Jadi mensintesa itu lahirlah negara. Jadi kalau kita tarik lagi ke zaman pertengahan, di sana ada beberapa pemikir. Kalau di zaman modern bicara tentang kebangsaan, pasti kita ketemu nama Renas Arden ya, filosof Prancis. Kemudian ada
Yang dari Jerman ini siapa ini? Borg ini. Yang bicara tentang konsep-konsep kebangsaan. Itu sudah di zaman modern, 1800 ke atas. Otto Bohr itu Pak. Kemudian ada lagi satu orang ini filosof dari Italia. Tetapi di zaman pertengahan ada beberapa kontribusi pemikiran termasuk Ibnu Khaldun, Al-Farabi, Imam Al-Ghazali. Kalau Ibnu Khaldun itu terkait dengan teori kebangsaan itu beliau katakan semakin kecil ikatan kita berkelompok, misalnya mengandalkan keluarga inti, hanya bapak, ibu, dan anak, maka semakin kecil pula masalah yang kita selesaikan. Tetapi ketika kita mulai melebarkan ikatan itu, lagu, ipar, kemanakan, sepupu, semua masuk dalam komunitas itu, semakin besar masalah kebutuhan yang kita selesaikan. Tetapi kalau kita mau lepaskan semua ikatan-ikatan primordial itu, jadi semakin besar komunitas yang kita bangun, semakin besar pula persoalan-persoalan yang kita bisa selesaikan. Jadi itu teori Ibnu Khaldun tentang ikatan-ikatan sosial. Dari sanalah kita memahami kenapa kita bersatu, ternyata karena memang ada masalah besar yang kita hadapi yang tidak bisa diselesaikan oleh kelompok-kelompok kecil. Dulu kita berkelompok-kelompok kecil, Bapak. Padahal banyak orang hebat. Banyak orang hebat. Ada Hasanuddin hebat di selatan. Ada Gusti Ngurah Rai hebat di Bali. Ada Imam Bonjol hebat di Sumatera. Ada Antasari di Kalimantan. Ada Diponegoro di Jawa. Ada Thomas Matulesi di Ambon. Ada Tombolo Tutu di Sulawesi Tengah. Kenapa tidak bisa kita menyelesaikan penjajah? Karena semangatnya semangat suku. Semangat kedaerahan yang menonjol. Tetapi ketika bangkit semangat nasionalisme, bangkit semangat kebangkitan nasional di 1908, kita mencoba melepaskan semua ikatan-ikatan primordial, kita bangun komunitas yang lebih besar atas nama bangsa, dalam waktu lebih kurang 20 tahun, 28, lebih kurang 30 tahun kita merdeka. Setelah 350 tahun terseok-seok. 350 tahun dijajah Belanda itu bukan hitungan singkat. Andaikan kita berasumsi satu generasi itu 50 tahun, maka ada 7 generasi hilang sia-sia. Hilang sia-sia. Tidak ada hasilnya, nonsen. Itu artinya kita mulai masuk kepada historis. Kajian antara pentingnya komunitas berlatar belakang. Kalau kita kaji historisnya Indonesia ya, 350 tahun kita dijajah Belanda, Bapak. Orang hebat banyak, tetapi persoalannya dia bertahan pada fanatisme sukunya masing-masing. Fanatisme kedaerahan. Itulah yang menghambat kita untuk merdeka. Dan memang Belanda menghendaki begitu, jangan sampai bersatu. Nah, ini sejalan dengan teorinya Ibnu Khaldun tadi. Kapan ikatan itu semakin besar juga masalah yang kita bisa pecahkan, bisa kita selesaikan. Jadi kalau kita kembali lagi kepada fanatisme sempit itu, maka justru di antara kita menimbulkan masalah. Itu sejarah, Pak. Jadi historis sejarah sepintas dengan sejarah. Kemudian regulasinya, kenapa hari ini kita berkomitmen untuk menjaga NKRI ini? Ya, karena lihatlah pasal 27 Undang-Undang Dasar 45. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta bela negara. Nah, itu kita bahas itu apa hak, apa itu wajib. Sekedar pembanding Bapak Ibu, saya kira teman-teman juga sudah membaca itu. Salah satu negara yang kemarin anaknya Gubernur Jawa Barat itu meninggal ya, sedang berenang di sungai apa itu? Negara apa itu? Negara apa itu kemarin? Swiss ya? Swiss ya? Swiss. Ya. Jadi yang saya ingin ceritakan di sini tentang Swiss ini Pak salah satu negara, dia sama dengan Korea Selatan dan beberapa negara di Eropa Barat yang sangat ketat menerapkan bela negara. Kalau ternyata di Swiss itu usia bisa melakukan tindakan hukum itu 16 tahun ke atas.
Kalau di negara lain sama dengan Indonesia 18 tahun ke atas baru bisa bertindak secara hukum. Dianggap dia sudah dewasa. Di Swiss itu Bapak Ibu, tidak ada satupun warga negaranya yang usia 16 tahun ke atas sehat jasmani dan rohani yang tidak mengikuti kegiatan bela negara, yang lolos dari bela negara. Tidak ada satu. Sama dengan Korea Selatan. Tidak ada satupun. Kalau di Amerika, tidak ada warga negara yang 18 tahun ke atas yang tidak ikut bela negara. Tidak ada yang lolos, Bapak. Saking ketatnya Swiss dan Korea itu dan beberapa negara yang lain, setiap 5 tahun update nilai bela negara. Kenapa? Karena mereka khawatir jangan-jangan bangsa ini pecah dari dalam. Harusnya Indonesia lebih khawatir karena potensi itu ada. Amerika itu kan sebenarnya negaranya homogen. Suku Inggris, begitu juga di Inggris, boy. Budayanya sama, tradisinya sama, sastra lisannya sama, karena berasal dari nenek moyang yang sama dan tinggal di wilayah yang tidak dipisah-pisahkan oleh pulau, tersambung daratannya, sehingga melahirkan budaya, bahasa, tradisi sama semua. Tetapi justru kekhawatiran itu muncul di sana. Belajar dari Jerman yang dijuluki dengan negara panser, faktanya hari ini pisah, Barat dan Timur. Belajar dari India, negara paling besar, akhirnya jadi 3 negara, Bangladesh dan Pakistan. Dan pelajaran yang paling anyar Uni Soviet. Uni Soviet itu apa yang kurang, Pak? Persenjataan. Saingannya cuma Amerika. Ternyata bukan persenjataan yang menjamin utuhnya sebuah negara. Korea harus terbelah 2, meskipun ada upaya menyatukan Korea. Sampai hari ini tidak bisa. Padahal nenek moyangnya sama itu. Kalau nenek moyangnya Korea itu yang saya pernah baca berasal dari suku Tung-ing yang mendiami semenanjung Korea sepanjang Sungai Mansurua. Karena pergolakan dari dalam akhirnya pecah menjadi 2. Sudah banyak contoh, Bapak. Terlalu banyak contoh untuk dikedepankan. Sehingga orang bagaimana caranya menanamkan ini nilai bela negara. Nah, kita di Indonesia ini santai-santai saja. Hanya kebetulan Bapak dan Ibu lolos sebagai CPNS, kemudian diperkenalkan nilai bela negara. Sepanjang yang saya ketahui, karena saya jadi Widyaswara sejak 2010, dari rentang waktu menjadi Widyaswara itu, semangat bela negara diintegrasikan dengan Prajab itu menjadi Latsar, dimulai tahun 2016 atau 17. Belum lama. Sehingga mulai diikutkan Lemhanas untuk memikirkan materi-materi apa yang mau disampaikan. Karena memang agak kalau dia diperlakukan secara khusus dengan dibiayai oleh negara, biayanya juga tidak sedikit. Kayak di Korea itu kalau sudah update bela negara masuk barak. Dan hampir semua negara di dunia menerapkan itu, Bapak. Mengingatkan warga negaranya betapa penting. Nah, regulasinya, coba saya perlihatkan regulasinya Bapak Ibu. Nah, ini dia. Pasal 27 ayat. Setiap warga negara berhak dan wajib. Kalau hak itu, ada yang bisa bantu? Hak itu apa bedanya dengan wajib? Kalau hak, karena kita punya hak. Hak itu, ada yang bisa memberi masukan? Mohon izin menjawab, Pak. Ya. Hak itu biasanya kita peroleh atas perlakuan yang kita lakukan, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan sebagai ASN atau warga negara. Iya, saya kira benar itu. Tambahannya, hak itu boleh digunakan, boleh tidak. Kalau wajib tidak bisa dihindari. Tidak ada pilihan. Misalnya gaji itu hak. Boleh Anda tidak terima gaji, boleh. Boleh, karena hak. Kabarnya Menristek Habibie almarhum itu selama menjadi Menristek tidak pernah dia terima gaji.
Dan tidak pernah dipersoalkan negara. Oh, kenapa ini Anda tidak mau terima gaji? Karena itu hak. Kita hak untuk PNS berhak untuk cuti, tapi kalau tidak mau cuti juga tidak apa-apa. Jadi hak itu boleh digunakan, boleh tidak. Nah, ada memang hak yang tidak boleh tidak, yang harus dipenuhi negara. Ada juga hak yang boleh ditunda pemenuhannya. Kalau hak yang bisa ditunda itu misalnya setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak. Kan hak mendapatkan pekerjaan. Tetapi ketika negara belum mampu menyiapkan itu boleh ditunda. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak. Tetapi ketika negara belum mampu memenuhi semua itu, maka bisa ditunda. Yang tidak bisa ditunda itu hak asasi. Hak untuk hidup, hak untuk berkeyakinan, dan hak untuk berbicara. Negara harus hadir untuk melindungi itu. Atau untuk memenuhi hak-hak yang bersifat asasi. Nah, ketika negara menurut pandangan kita ada yang mengganggu sendi-sendi kehidupannya, mungkin menggoyangkan, boleh kita bertindak untuk menggunakan hak. Tetapi ingat, ketika memanfaatkan hak ini juga harus pakai prosedur hukum. Kita berhak. Misalnya kalau di sebuah kompleks ada gerakan-gerakan atau ada aktivitas kelompok-kelompok kecil orang yang kelihatannya membahayakan kehidupan berbangsa. Bolehlah kita menggunakan hak untuk melaporkan, tetapi pakai prosedur hukum. Nah, boleh juga main hakim. Ya. Kalau kewajiban pada satu titik nanti negara akan mewajibkan kita, terutama PNS. Kenapa? Karena lihat kedudukan kita menurut Undang-Undang Nomor 5. PNS itu berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Jadi posisinya sama dengan TNI, Polri, dan penyelenggara negara yang lain. Unsur aparatur negara. Itu kedudukan yang diposisikan oleh undang-undang. Artinya unsur itu, apa ya? Kalau unsur itu kalau diartikan apa? Sesuatu yang tidak bisa, tidak harus ada. Unsur pembentuknya dia. Kalau kopi susu itu kita bawa ke lab, kita urai, maka kita temukan unsur ada gula putihnya, ada kopinya, ada susunya, ada air. Itulah unsur-unsur yang membentuk sehingga layak disebut kopi susu. Misalnya kalau ada juga ibu-ibu di sini. Ibu, kalau bikin dabu-dabu itu apa semua yang harus ada, Ibu? Kalau bikin dabu-dabu, Ibu. Ibu, saya yakin nggak ibu-ibu pernah bikin dabu-dabu. Kalau bikin dabu-dabu itu yang harus ada itu apa semua ya? Ada rica. Ya. Artinya apa? Kalau dabu-dabu tanpa rica tidak layak disebut dabu-dabu. Tidak layak. Kehilangan prinsip. Dabu-dabu kehilangan unsur pembentuk. Nah, posisi PNS kedudukannya adalah unsur aparatur. Maka tidak heran nanti pada satu titik kalau memang keadaan negara memaksa, maka menjadi wajib. Tidak mungkin masyarakat duluan, pasti PNS. Setelah TNI, Polri, PNS dan penyelenggara negara yang lain. Kenapa? Karena kedudukan kita unsur. Unsur aparatur negara. Aparat yang berada dalam struktur negara. Jadi makanya undang-undang mengatakan begitu. Berhak dan wajib. Menggunakan hak silakan. Kalau ada hal-hal yang perlu direspon, yang menurut pikiran atau pengamatan kita ini membahayakan sendi-sendi kehidupan berbangsa. Nah dari situlah Bapak Ibu, kemudian lahirlah rumusan 5 nilai bela negara. Nah ini. Jadi meskipun Bapak dan Ibu kalau di emosi itu menemukan ada 6, ada 5. Tapi secara regulatif menurut aturan hukum yang benar itu 5. Jadi nilai bela negara itu ada 5. Yang pertama cinta tanah air. Yang kedua kesadaran berbangsa dan seterusnya ada 5. Di antara 5 ini setiap nilai itu melahirkan 6 indikator.
Dengan demikian nilai bela negara ini ada 30 indikatornya. Ini yang mau dianalisis bagaimana penerapannya di tempat tugas. Nilai-nilai itu maksudnya. Yang indikatornya yang kita mau analisis. Seperti apa bentuk penerapannya di tempat tugas. Sehingga nanti kalau Bapak dan Ibu, saya tidak tahu kolabjarnya sudah dibuka ini ya. Sudah ya? Sudah boleh akses ya? Sudah, Oh, sudah. sudah boleh. Sudah, Pak. Sudah Oh boleh. iya, karena kemarin saya dari sebelum ke Jakarta itu malam saya buka, saya ingin mengupload materi, upload apa segala yang menjadi kewajiban saya, belum buka. Nanti kalau tidak ada halangan, mungkin sebentar malam baru saya upload tugasnya. Tugasnya itu cuma itu aja, menganalisis nilai bagaimana penerapannya. Dan tidak kewajiban Widya Suara itu setiap kali pertemuan harus diakhiri dengan learning journal. Harus ada tugasnya Bapak Ibu. Sama dengan PKP, pejabat administrasi juga begitu. Setiap selesai materi, upload tugas. Jadi tugasnya nanti itu cuma itu saja. Bagaimana menganalisis indikator nilai bela negara, kemudian seperti apa penerapannya. Mari kita lihat contohnya. Ini saya tidak boleh juga saya jelaskan kalau masih ada ya, masih ada sedikit. Sebelum saya masuk nilai-nilai bela negara, ini dalam konteks menjabarkan tadi itu semangat bela negara, kita masuk dalam kehidupan mengelola negara. Nah, mengelola negara ini ada yang kita kenal dengan Astagatra. Asta ini bahasa Sanskerta ya. Astagatra. Asta itu berapa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Ada yang ingat Asta itu berapa? Kalau Tri 3 Panca 5, kalau Asta 8, Pak. Ya, 8. Jadi 8 gatra atau 8 aspek. Nah, 8 aspek ini kemudian dibagi 2. Ada yang disebut dengan Trigatra, itulah yang menjadi modal dasar. Ada yang disebut Pancagatra, itulah tugas yang harus diselesaikan oleh negara dengan memanfaatkan Trigatra. Apa itu Trigatra? Nah, yang pertama modal wilayah. Tidak ada satupun penduduk tidak ada satupun negara di Republik ini yang tidak mungkin tidak punya wilayah. Pasti. Indonesia ini Pak luas wilayahnya berapa? Siapa yang pernah mendapatkan informasi luasnya NKRI ini berapa ya? Ternyata luas negara kita ini Bapak, daratannya saja 1.997 sekian. Itu baru daratannya. Hampir 2 juta kilometer persegi Bapak. Daratannya. Kalau di teori geografi mengajarkan kita bahwa dunia ini, bumi ini 2/3 air. Hanya 1/3 daratan. Nah, dengan demikian Indonesia kalau dihitung dengan daratannya, luasnya itu lebih kurang 8 juta, 7 juta sekian-sekian kilometer persegi. Hampir 8 juta kilometer persegi. Kalau dihitung dengan airnya ya, dihitung dengan perairannya hampir 8 juta. Kemudian kalau dihitung lagi dengan zona eksklusif, zona ekonomi eksklusif ya, yang menurut hukum internasional itu 400 mil dari garis pantai Indonesia yang menjorok ke negara lain itu masih milik Indonesia. Misalnya kita ambil contoh, apa daerah yang berhubungan langsung dengan negara tetangga? Sangiarta Laut. Nah, Sangiarta Laut itu kan berbatasan dengan Filipina. Jadi 400 mil dari garis pantai atau bibir pantainya Sangiarta Laut yang menjorok ke Filipina itu adalah zona ekonomi eksklusifnya Indonesia. Sebaliknya 400 mil dari bibir pantainya Filipina yang menjorok ke Indonesia itu miliknya Filipina, zona ekonomi eksklusif. Di tengah-tengahnya laut bebas. Bebas berlayar, bebas penangkap, dan aktivitas ekonomi lain. Kalau ada orang yang menangkap atau melakukan aktivitas ekonomi di wilayah zona ekonomi eksklusifnya Indonesia, kalau di zamannya Ibu Susi diapakan itu?
Masih menjawab Pak, Tenggelamkan, ditenggelamkan. Pak. Kalau dengan dihitung itu semua, Pak, hampir 10 juta kilometer persegi NKRI. Itulah Jenderal Sudirman bilang tidak mungkin hanya diurus oleh TNI. Coba bandingkan dengan Malaysia, 338 kilometer persegi, lebih luas Kalimantan. Singapura, kalau kita beli tiket pesawat di Singapura, itu pasti ke luar negeri. Karena tidak ada penerbangan domestik. Saking kecilnya itu Singapura. Brunei Darussalam lebih kecil lagi dari Singapura. Bisalah kita membayangkan kalau kita berada di Brunei naik mobil, mungkin cuma 3 kali injak gas sudah di perbatasan lagi. Kecilnya negara-negara itu. Jadi wajar kemudian kalau Pak Jenderal berpesan, ini NKRI jangan hanya diharapkan kepada TNI untuk menjaganya. Itu namanya modal Trigatra wilayah. Yang kedua adalah, mohon maaf saya salah tulis itu. Yang ketiga dulu kita bahas. Yang ketiga itu kependudukan, demografi. Berapa luas wilayah, berapa jumlah penduduk kita Bapak Ibu? Jadi kita mau kenal-kenal sedikit ini bangsa ini. Iya. Izin menjawab Pak. Ya. Terakhir itu BPS 279. 209 ya. Itu sensus memang baru sensus nasional Pak. Itu pun juga bisa meleset karena tadi pagi kita belum cek di Undata, Anutapura. Iya, betul. Ya. 279 luar biasa Bapak. Saya juga kaget-kaget membanding-bandingkan penduduk dunia ini. Ternyata penduduk Jawa Barat itu kan bergerak antara 45 sampai 47 juta. Lebih besar dari penduduk Denmark, Austria, dan Australia. Lebih besar. Ini luar biasa kan ini. Ini bukan bangsa, ya anak-anak sekarang bilang bukan bangsa kaleng-kaleng. Luas wilayahnya, kemudian modal demografinya, sumber daya manusianya luar biasa. Urutan keberapa di dunia? Urutan ke 4, Pak. ya, pasca bubarnya Uni Soviet. Kalau tidak bubar Uni Soviet, mungkin kita urutan ke-5. Izin. Wah, nasi kopi. Jadi itu modal Trigatra, sumber daya manusia. Nah, bicara sumber daya alam, Bapak. Luar biasa kita ini, Pak. Jadi negara yang membentang dari barat paling barat adalah Sabang, timur paling timur adalah Merauke, selatan paling selatan Pulau Rote, utara paling utara Miangas. Ternyata sumber daya alamnya luar biasa, Bapak. Luar biasa. Kawasan kita ini sangat subur. Kalau Bapak dan Ibu tidak percaya, coba kata, kalau habis makan buah-buahan yang ada bijinya, jangan dibuang ke laut atau ke sungai. Coba kasih kering. Kemudian Anda melintas di kebun kopi, sembarang buang saja. Biji durian yang sudah kering, buang. Biji mangga yang sudah kering, buang. Semua biji nangka, biji apa saja yang pernah kita makan, buang saja di kebun kopi. Kalau kamu cek itu, Pak, 3 bulan kemudian asal ada hujan, pasti bertunas. Pasti bertunas. Saking suburnya NKRI. Singapura juga mau menanam, tidak ada yang bisa ditanam. Jepang hanya 0,8% tanahnya bisa ditanam. Jazirah Arab, bagi yang pernah umroh, yang pernah naik haji, Anda menyaksikan sendiri. Apa yang bisa ditanam di sana? Nah, ini NKRI sumber daya alamnya luar biasa. Bukan hanya itu Bapak Ibu, letak kita sangat strategis dari sisi letak geografis. Kenapa? Karena diapit 2 benua dan 2 samudra. Kalau Anda ragu dengan statement ini, silakan nanti habis materi ini klik di Google. Selat tersibuk di dunia. Ternyata selat yang tersibuk di dunia bukan terusan Suez, bukan. Selat Malaka. Jadi ini mengindikasikan benar bahwa letak kita sangat strategis. Tidak ada satupun pelayaran yang menghubungkan 2 benua yang mengapit Indonesia ini yang tidak masuk di celah Malaka. Tidak ada.
Maka klik di Google, selat tersibuk di dunia. Muncul Selat Malaka ternyata. Jadi bukan ucapan isapan jempol itu kalau mengatakan bahwa Indonesia ini letaknya strategis. Hanya tinggal tata kelolanya saja, Pak. Andaikan Batam itu yang pernah digagas Habibie itu masih berjalan, mungkin hari ini kita sudah merasakan itu bagaimana. Karena lalu lintasnya semua kapal perdagangan antar benua dan antar dua samudra. Tinggal tata kelola saja mau karena setelah otonom, saya dengar Batam itu dikembalikan lagi. Yang sudah hampir menyamai Singapura, tiba-tiba harus kena perputaran kebijakan akibat kita beralih kemari dari orde baru ke reformasi. Akhirnya dia kembali ke pengelolaan bersifat daerah. Jadi sumber daya alam tersedia, kemudian kependudukan. Kependudukan tadi kita jumlahnya sangat banyak. Jadi luas wilayahnya, subur tanahnya, kaya sumber daya alamnya, letaknya strategis, penduduknya juga memadai. Penduduknya juga besar. Jadi semua sumber daya ini kemudian kita sebut dengan Trigatra. Sebenarnya sumber daya itu adalah miliknya rakyat. Kenapa? Karena kedaulatan ada di tangan kita. Tetapi untuk sebuah proses politik, kemudian kita menyerahkan kedaulatan. Kapan kira-kira anak bangsa menyerahkan kedaulatannya kepada orang lain yang diyakini mampu mengelola Trigatra ini? Pada saat apa itu kira-kira Bapak? Izin menjawab Pak, saat pemilu. Ya, saat sepersekian menit di bilik suara itulah penyerahan kedaulatan. Seakan-akan kita ingin berkata kepada orang yang kita yakini bisa mengemban amanah itu, seakan-akan kita berkata, silakan Anda mau apakan saja ini wilayah Indonesia. Mau digale perut buminya, mau dirambah hutannya, atau mau di apapun sumber daya di bawah lautnya, silakan dengan catatan gunakan untuk Pancagatra. Silakan mau diapakan sumber daya, supaya mau diapakan ini sumber daya manusia, letak geografis yang strategis, dengan catatan semua kedaulatan yang kami serahkan ini digunakan untuk mengelola Pancagatra. Apa itu Pancagatra? Itulah yang kita singkat dengan Ipolek Sosbud Hankam. Jadi seluruh sumber daya yang menjadi Trigatra tadi, kita serahkan pengelolaannya kepada orang yang kita yakini amanah dan mampu mengelola itu dalam rangka satu. Apa yang pertama? Bina ideologi. Karena ternyata Pancasila ini mampu mempersatukan semua perbedaan kita. Jaga ini ideologi. Yang kedua, bangun situasi politik, bina politik yang benar. Yang ketiga, perbaiki ekonomi. Yang keempat, perbaiki sosial budaya. Yang terakhir, lakukan itu pertahanan dan keamanan. Itulah Pancagatra. Sehingga kita menyebutnya Astagatra. Ada 8 aspek yang digunakan dalam rangka pengelolaan negara. Trigatra itu menjadi modal dasarnya. Modal dasar itu digunakan untuk mengelola pancanya. Pancagatra. Jadi sederhananya seperti itu. Nah, itu tinggal penjabarannya itu ada RPJM, rencana pembangunan jangka menengah, rencana pembangunan jangka panjang, itu tinggal penjabaran-penjabaran dari konsep ini. Nah, kita masuk pada nilai dasar bela negara. Ya, saya tinggal sedikit waktunya Bapak ya. Cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Yang terakhir, semangat untuk mewujudkan negara yang adil dan makmur itu tinggal tambahan, tidak termasuk dia. Harusnya 5 sesuai dengan regulasi, yang ini tadi Bapak, sesuai dengan ini. Ada 5 saja. 5. Nah, saya ingin langsung saja, dari 5 ini Bapak Ibu, lahirlah setiap nilai itu melahirkan 6 indikator. Yang mau dianalisis ini indikatornya.
Kemudian dibayangkan penerapannya. Bagaimana menerapkannya di tempat tugas. Jadi ini, cinta tanah air. Ukuran penerapannya adalah bahwa setiap anak bangsa mencintai atau menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup. Jadi kalau kita bersih-bersih di tempat kita, dimanapun, di rumah, di kantor, itu sebenarnya salah satu penjabaran dari rasa cinta terhadap tanah air. Kemudian menghargai dan menggunakan karya anak bangsa. Nah, kita di mana-mana ya, kalau di pengadaan barang dan jasa itu aturan mainnya itu mendahulukan produk dalam negeri. Itu ungkapan membangun penjabaran dari nilai cinta tanah air. Menggunakan produk ya, ini juga masih perlu didiskusikan ini, Pak. Nah, kalau kita disuruh menggunakan HP dalam negeri ya seperti apa kualitasnya? Gitu ya. Jadi menggunakan produk dalam negeri itu memang harus paling tidak ini selalu disemangati ya, lalu disampaikan, menjaga, memahami. Sebagai ilustrasi Bapak Ibu, saya ada sedikit ada gambar ini sebagai ungkapan rasa cinta terhadap tanah air untuk melihat indikator pertama, mencintai, menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Coba kita lihat ilustrasi berikut. Coba. Ini negara tidak pernah teriak-teriak bahwa mereka cinta tanah air, tetapi faktanya mereka sangat mencintai tanah air. Terjaga lingkungannya, terjaga kebersihannya. Inilah bangsa kita, kita semua ada di sini berteriak-teriak cinta tanah air. Inilah faktanya. Begitu susahnya daerah-daerah di Sulawesi Tengah ini untuk merebut Adipura. Begitu susah, berjuang habis-habisan, mengalokasikan semua kekuatannya. Hari ini sudah memperlihatkan tanda-tanda. Sebenarnya menjaga kebersihan lingkungan dan melestarikan lingkungan itu bagian dari penjabaran bahwa kita mencintai NKRI. Olehnya itu mulai sekarang, ya paling tidak di mana kita tinggal, di mana kita bekerja, kitalah yang menjadi pelopor. Biarlah orang lain mengatakan berlebihan. Memang kalau ingin membawa nilai-nilai baru ke dalam nilai-nilai lama, pasti banyak tantangannya, Bapak. Pasti banyak. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Nah, ketika kita ingin melakukan perubahan dengan nilai-nilai baru, itu artinya kita sudah siap, harus berani berjalan sendiri meski di tempat yang sunyi sekalipun. Karena kita pasti ditertawakan orang. Apa juga Kominfo baru ikut laser sudah macam-macam bikin perubahan ini, bikin perubahan ini. Nah, kita ini tinggal 2 tahun mau pensiun biasa-biasa saja. Padahal kita ingin berubah. Indonesia ini bagaimana? Karena terjadi alih generasi dari generasi saya ke generasi milenial. Harusnya ada sesuatu yang baru yang kita bawa ke birokrasi. Jangan lagi mewarisi cara-cara lama. Kalau itu yang kita bawa tidak akan berubah. Karena wajah konkret hadirnya negara itu di pelayanan publik. Kalau pelayanan publik sudah diisi orang-orang yang profesional dan berkarakter, saya yakin akan berubah, Bapak. Kita siap menuju birokrasi berkelas dunia. Sesuai yang kita mimpi-mimpikan bersama. Bagaimana menjadikan birokrasi di Indonesia ini menjadi birokrasi berkelas dunia. Jadi begitu seterusnya Bapak Ibu, karena masih ada sisa waktu kita gunakan untuk share ya. Masih ada beberapa nilai ini, nanti Bapak dan Ibu baca. Nah, sekali lagi saya ulangi, di kolabjar nanti Bapak Ibu, nilai-nilai yang dipertanyakan cuma ini saja. Bagaimana penjabarannya dalam pelaksanaan tugas. Saya kira ini pengantar untuk sesi pertama ini. Di pertemuan berikutnya ada beberapa nilai nanti yang kita ulang sedikit sebelum kita masuk di pembahasan isu kontemporer. Izin saya share screen, saya stop share. Kalau ada yang mau perlu di-share, kita manfaatkan waktu lebih kurang. Kalau jam saya lagi 1/4, mungkin 5 atau paling lama 10 menit karena Bapak dan Ibu juga mau sholat maghrib. Silakan. Masih seputar nilai-nilai wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Kalau ada ya, kalau ada boleh, kalau toh memang waktu ini sudah sangat terbatas, nanti kita boleh kita memanfaatkan waktu di isu kontemporer
untuk mempersoalkan atau mempertanyakan hal-hal yang terkait dengan wasbang dan nilai bela negara. Tapi kalau ada yang memanfaatkan waktu lebih kurang 5 menit ke depan, silakan. Ya. Yang fasilitas tadi ini siapa ya? Siapa yang fasilitas tadi ini? Siapa yang hostnya tadi? Pak host? Izin Pak, hostnya Pak Tian. Sekarang Oh, lagi Ibu Dian. Silakan Ibu Dian. Kalau masih ada pertanyaan, kita gunakan waktu lebih kurang. Ini kan hampir maghrib sudah di Palu, ini kan? Tidakkah? Kalau jam ya, Pak, ya, silakan. jam. Kalau ada 1 orang atau 2 orang, silakan. Ya, silakan Bapak Ibu. Izin boleh saya? Ya, silakan. Pak Ya, Suharno. ya Pak, saya mohon izin saya matikan background-nya dulu karena wajah saya tidak kelihatan. Ya, baru saya mau bilang itu, Pak. Ya, silakan. Ya Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Suharno Usman dari Universitas Samratulangi Manado. Ya. Ini Pak terkait dengan apa ya? Sebenarnya ini ke arah bagaimana sih penerapan atau aplikasi rasa cinta tanah air ataupun nilai-nilai bela negara ini, ya utamanya dengan kami yang sebagai dosen yang hari-harinya kontak dengan mahasiswa. Mereka ini kan generasi berikutnya dalam memajukan bangsa dan negara Indonesia ini. Nah, pada kenyataannya di lapangan itu terkait dengan tadi saya ambil contoh terkait dengan rasa cinta terhadap mewujudkan memakai atau produk dalam negeri dan sebagainya atau karya anak bangsa. Nah, ini kan mungkin sudah hal yang lumrah atau sering dibahas bahwa mereka ini lebih cenderung memakai produk-produk dari luar, katanya sih biar kelihatan gaul, biar kelihatan modern dan sebagainya. Padahal sejauh ini karya anak bangsa itu sekarang itu sudah maju dan menggunakan teknologi yang canggih hampir sama dengan mungkin hanya dari sekedar merek saja, Pak. Kira-kira mungkin ada meskipun kita juga sudah sering pada saat perkuliahan ataupun diskusi dengan mereka, sharing tentang nilai-nilai dasar negara dan sebagainya, mungkin ada tips-tips lain yang bisa diberikan kepada kami untuk bagaimana sih menanamkan kepada mereka bahwa produk dalam negeri itu tidak kalah jauh kualitasnya dengan produk di luar negeri atau menumbuhkan rasa cinta terhadap negara Indonesia. Baik, terima kasih saja Pak. Baik, Pak Suharno. Jadi problematika ini kita hadapi bersama ya, Bapak dan Ibu sebagai pengajar juga pasti. Yang diajarkan, apalagi yang sebagai widya suara yang berhubungan dengan pelaku birokrasi, yang kita sampaikan pasti yang ideal. Meskipun kita sadar juga fakta lapangannya tidak seperti yang kita sampaikan. Tetapi kita tetap harus menyampaikan yang ukuran-ukuran yang standar itu. Kalau mau bela negara, tetap kita sampaikan salah satu indikatornya dia bangga dengan produk dalam negeri. Meskipun hari ini pasar kita diserbu orang. Itu fakta ya. Bangsa yang sebesar ini hanya bisa menjadi tempat pelemparan. Nyaris tidak ada yang bisa kita banggakan sebagai anak bangsa. Kita kalau bangga kan seperti Malaysia itu bangga dengan protonnya. Nah, kita apa yang kita bisa banggakan ini? Coba lihat laptop yang kita pakai ini. Produknya siapa ini? Handphone yang kita pakai ke sana kemari, motor, mobil, itu produknya siapa? Memang kita harus berani melakukan autokritik. Kita harus kritik semua diri kita. Kita masing-masing sebagai anak bangsa harus melakukan kritisi ke dalam. Kita sadarkan nih teman-teman mahasiswa, meskipun sebenarnya ini berat mau disampaikan ya. Karena pasti orang ketika kita menyampaikan yang ideal dia hubungkan dengan fakta. Tetapi tidak bisa dihindari karena memang itu yang ideal. Harus disampaikan. Dan ini perjuangan memang. Kita harus berjuang bersama meyakinkan, Bang. Kalau salah satu yang mencirikan orang mencintai bangsanya ketika dia menggunakan produk dalam negerinya. Nah, kalau sepanjang produk dalam negeri itu tidak ada yang berkualitas, seperti misalnya HP, sampai hari ini kan tidak ada yang bisa menyaingi itu kan.
Memang ini pilihan pahit ini. Harus kita terima, tantangan bersama. Masa bangsa sebesar ini hanya menjadi pelemparan produk orang lain? Sampai kapan kita bertahan seperti ini? Kalau dibiarkan terus-menerus, gimana ini? Tidak ada upaya membuat anak bangsa lebih berinovasi, memiliki kompetensi, dan seterusnya. Menggagas sesuatu yang berbasis pemikiran yang kreatif, melahirkan hal-hal yang inovatif. Paling tidak dia mampu bersaing di kawasan Asia Tenggara. Paling sedikit. Supaya kita juga bangga ber-NKRI. Kita juga membusungkan dada ketemu dengan bangsa lain. Nah, gitu ya. Nah, hari ini ada beberapa hal yang bisa kita bangga ya. Dalam produksi alutsista kita mulai diakui di beberapa negara ya. Kemudian produk-produk assembling ya, kerjasama. Perakitan-perakitan mobil kita juga mulai berbicara. Tetapi dalam banyak hal memang harus diakui kita belum bisa melakukan itu. Kita masih menjadi pasar saja oleh produk-produk dari luar. Itu fakta itu. Di satu sisi ya. Nah, kalau ditanya bagaimana kiat-kiatnya, kita tidak pernah menyerah untuk menyampaikan hal-hal yang ideal. Inilah standar yang harus kita wujudkan bersama. Memang memerlukan apa ya, step by step. Tidak mungkin kita melakukan lompatan-lompatan. Harus dibangun semangat itu Bapak Ibu. Ya, bayangkan Pak, satu-satunya produk anak bangsa yang merambah 16 negara adalah apa ya? Apa produk dalam negeri yang merambah 16 negara? Indomie. Pasar kita dilempar orang dengan senjata, dengan mobil, dengan berbagai macam alat elektronik, kita balas dengan Indomie. Jadi malu juga kita sebagai anak bangsa. Ya, gitu ya. Tapi ini memang tantangan bersama, terutama bapak-bapak dan ibu yang memilih profesi sebagai edukasi. Bagaimana mengedukasi anak bangsa ini? Nah, sebenarnya begini Bapak Ibu, kalau kita belajar sejarah, kalau historis kita jadikan pertimbangan, saya optimis Pak. Karena negara yang membentang dari Sabang sampai Merauke yang dulu kita sebut Nusantara pernah menjadi negara besar, adidaya di zaman Sriwijaya. Sekitar abad ke-7 sampai 12. Kemudian dilanjutkan Majapahit abad ke-12 sampai ke-15. Paruh abad ke-15 datanglah penjajah. Selama 350 tahun. Artinya kalau hari ini kita membangun mimpi-mimpi besar bersama generasi-generasi berikutnya, kita ingin menjadi bangsa besar, itu bukan sebuah utopia. Bisa menjadi fakta. Kenapa? Karena kita pernah diwarisi semangat itu. Artinya hari ini tugas kita mencari mutiara yang sedang hilang. Mutiara itu pernah ada sekian abad yang lalu. Dan kita menjadi negara adidaya, Pak. Coba baca sejarah-sejarah itu ya. Bagaimana nenek moyang kita sampai ke Madagaskar, sampai ke benua Eropa. Melakukan apa? Tukar-menukar budaya. Terjadilah. Sehingga nilai-nilai Pancasila itu kelihatan universalnya. Itu kan hasil interaksi dengan budaya luar. Kemanusiaan, kemudian kerakyatan, kemudian keadilan. Itu kan nilai-nilai universal yang terpancar dari Pancasila. Itu bukan lahir begitu saja, tapi lahir dari akar budaya yang panjang. Hasil interaksi anak bangsa kita dengan bangsa-bangsa luar. Saya kira itu Pak, mungkin jawaban saya ini agak jawaban normatif juga. Kalau menemukan hal yang teknis ya kita berpikir bersama lah. Yang pasti standarnya begitu, yang dirumuskan hari ini oleh tim pengampu materi. Nah, itu yang saya sampaikan. Saya kira waktu kita juga sudah hampir habis ya. Nanti mudah-mudahan di pertemuan di sesi berikutnya kita gunakanlah. Kalau masih ada hal yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan dan nilai bela negara, boleh kita diskusikan ketika kita berbicara tentang isu kontemporer. Saya kira itu dulu ya. Baik, makasih banyak Ibu Dian sudah berada di tengah-tengah kita. Apa Pak Hairudin masih ada yang mau disampaikan Pak Hairudin? Pak Kadarudin ya? Iya Pak, nanti saja Pak karena waktu sudah soalnya masih mengganjal. Ya. Baik Bapak Ibu, untuk sesi ini kita akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Om Santi 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 Om. Saya kembali ke Ibu host. Oke, makasih Pak.
Terima kasih, Pak. Ya, Ibu Dian. Halo Ibu Dian. Ya, izin Pak. Ya, silakan. Suara background saya agak ribet Pak, soalnya ada yang main di luar. Sudah bagus, bagus Ini ini. bisa diambil alih sama. Oh ya, bagus. boleh. Nggak masuk ya suara yang keluar Pak. Nggak terlalu sih kalian. Oke. Baik, terima kasih Pak Baron atas pemaparan materinya pada kesempatan kali ini. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang disampaikan